إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin tidak cuma yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Nashkuruhu subhanahu, kita bersyukur kepada-Nya Subhanahu wa taala. Dan ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terus menerus. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, ketika kita diberi kenikmatan Allah, kita bersyukur. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah yang dengan nikmat-nikmatnya akan semakin sempurna kebaikan-kebaikan. Dan ketika kita ditimpa kekurangan-kekurangan, musibah-musibah dan ujian-ujian, kita mengucapkan syukur alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah atas keadaan apapun. Maka alhamdulillah, karena bagi seorang mukmin muslim amruhu kulluhu khair. Bagi seorang beriman segala keadaan itu baik baginya. Keadaan susah dia sabar dan kesabaran itu baik baginya. Dan keadaan bahagia dia syukur dan syukur baik baginya. Maka dua-duanya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kedua-duanya adalah baik. Alhamdulillah azakumullah. Beberapa Jumat yang lalu kita sudah sampaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu peringatan dari bahaya kesombongan dan nasihat untuk bersikap lemah lembut, pemaaf, dan diperintahkan pula dibahas perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga amarah, al-kawimin al-ghaib wal 'afina 'anil nas, yang menahan emosi, menahan amarah dan memaafkan manusia. Yang semua itu sesungguhnya terkumpul dalam satu kalimat, yaitu al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Rasulnya alaihi wassalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul di atas akhlak yang mulia. Sesungguhnya engkau berperangai, berakhlak dengan akhlak yang tinggi, yang azim. Maka pada Rasulullah dikatakan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa dia menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahsanan nasi khulqan. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah sebaik-baik manusia akhlak, sebaik-baik manusia perangainya. Maka kalau kita melihat manusia
manusia yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menjadikan beliau teladan, contoh yang diikut, agar menjadikan beliau sebagai panutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kita agar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada barisan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan kebaikan di hari akhir, mengharapkan keselamatan di hari akhir, dan mengharapkan kebahagiaan di akhirat kelak, maka hendaklah menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, sebagai teladannya, sebagai sosok ikutannya. Maka dalam masalah akidah kita meyakini seperti keyakinan Rasulullah, dalam masalah ibadah kita beribadah seperti ibadah Rasulullah, dan tentu dalam masalah akhlak kita menjadikan pula akhlak kita seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau di atas akhlak yang luhur. Maka seorang ahli sunnah yang berakidah dengan akidah ahli sunnah, yang beramal ibadah dengan amal ibadah ahli sunnah, maka sepantasnya dia berakhlak dengan akhlak Rasul, dengan akhlak sunnah, dengan akhlak yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika menyatakan bahwa Rasulullah adalah ahsanun nasi khuluqan, bahwa Rasulullah adalah sebaik-baik manusia akhlaknya, dia juga yang menceritakan bagaimana pengalaman dirinya yang bekerja membantu Rasulullah selama 10 tahun lebih, tetapi dia tidak pernah mendapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak pernah menghadapi dari beliau kekasaan, akhlak yang jelek, ucapan yang bezi, ucapan yang kotor dan kasar kepada pembantunya. Bahkan Anas bin Malik menyatakan, menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mengatakan, "Ma matattu dibajan wala hariran alyan min tasbi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Sungguh aku tidak pernah menyentuh sutra, menyentuh kain yang sutra. Tidak ada yang pernah lebih lembut daripada Rasulullah, daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala zamantu raihatan qat atyab min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan aku tidak pernah mencium bau harum yang lebih daripada harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Anas mengatakan selanjutnya, walau qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 10 sinin, fama qala li qat uf wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta wala li shay'in lam af'aluhu ala fa'alta kada. Muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, bahwasanya Anas bin Malik menyatakan, sungguh aku tidak pernah menyentuh sutra manapun yang lebih halus daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak pernah mencium bau harum yang manapun yang lebih daripada harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang selalu dalam keadaan harum. Dan itu pun termasuk akhlak, bagaimana dia menjaga dirinya agar tetap dalam keadaan harum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan harum hidupnya dan matinya, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat Rasulullah wafat dan mencium keningnya dan menyatakan, engkau harum hidupmu dan matimu.
Ikhwan fillah, kalimat yang selanjutnya dari Anas bin Malik yang menjadi dalil bagaimana perangai dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, "Laqad khadamtu," aku telah membantu beliau 10 ini. Aku telah membantunya 10 tahun. Tapi tidak pernah Rasulullah SAW menegurku ketika aku mengerjakan sesuatu, kenapa kau kerjakan? Atau ketika aku tidak mengerjakan sesuatu, tidakkah kau mengerjakan? Tidak pernah Rasulullah SAW membentaknya. Tidak pernah Rasulullah SAW memeranginya. Rasulullah SAW kata Anas, "Ahsanun nas khuluqan." Beliau adalah sebaik-baik manusia akhlaknya. Dan ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, maka Aisyah menjawabnya, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Maka Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang mulia, yang tinggi, yang diajarkan oleh Allah dalam Quran. Semuanya diterapkan dalam tingkah laku beliau, diterapkan dalam kehidupan beliau, dalam ucapannya, tutur katanya, akhlaknya, dan semua perangainya. Maka Rasulullah, ketika salah satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW, yaitu sahabat Sa'ad ibn Jaddah, waktu itu Rasul dalam keadaan ihram. Beliau datang dengan niat baik untuk memberikan hadiah, yaitu daging hewan buruannya, daging keledai liar yang dia dapatkan dari perburuan. Ketika dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya karena beliau sedang ihram dan dilarang memakan buruan. Maka sahabat tadi merasa kecewa. Sahabat tadi merasa hadiahnya tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah melihat wajahnya, melihat mukanya, terlihat bahwa beliau dalam keadaan tidak suka atau merasa sedih, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, "Inna lamma radahu 'alaika illa anna hurun." Sesungguhnya kami tidak menerima hadiahmu, tidak lain, tidak bukan, kecuali karena kami dalam keadaan ihram. Ucapan Rasulullah ini adalah perangai akhlak luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam keadaan tidak ingin menyakiti hati orang lain. Beliau menolaknya karena hukum. Menolaknya karena memang hukum orang yang ihram tidak boleh memakan daging buruan. Tetapi karena orang tadi dikhawatirkan salah paham dan dia kecewa, maka diterangkan kepadanya, "Inna lan naruddahu 'alaika illa anna hurum." Sesungguhnya kami tidak menolak hadiahmu kecuali karena kami adalah orang yang sedang ihram. Ini bukan karena benci kepadanya, bukan karena melecehkan hadiahnya, bukan karena melecehkan apa yang ditubuhkannya. Dan ini kata para ulama, dalil yang menunjukkan bahwasannya beliau menerima hadiah. Dan termasuk akhlak yang luhur, menerima hadiah walaupun hadiah itu remeh, walaupun hadiah itu mungkin tulang misalnya, maka dia akan terima. Ini adalah akhlak luhur Rasulullah SAW. Dan kalau menolaknya karena satu hal yang syar'i, karena satu hal dari hukum-hukum Allah, maka diterangkan, kami tidak menolaknya kecuali karena kami sedang ihram. Maka kami tidak boleh memakan daging hewan buruan yang diburu untuk kami. Maka yang menjadi na'adzullah, inilah akhlak yang luhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan dari hati beliau terpancar di wajah beliau dan terlihat dalam tutur kata beliau dan terlihat pula dalam kelakuan beliau sehari-hari. Maka yang menjadi na'adzullah, inilah yang dikatakan sendiri ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an, "Ya Rasulullah, apa itu al-bir dan apa itu al-ism?" Maka Rasulullah menjawab, "Al-birru husnul khuluq." Yang namanya al-bir adalah kebaikan akhlak. Sedangkan yang namanya izin
atau dosa adalah mahaka fi qalbik fi nafsik wa karihta an yattali alaihi nas. Sedangkan yang namanya dosa adalah yang menggelisahkan hatimu dan engkau tidak suka kalau orang lain melihatnya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Apa al-bir? Dikatakan oleh beliau al-bir adalah husnul khuluq. Dan apakah dosa? Dosa adalah yang menggelisahkan hati dan takut dilihat orang lain. Ikhwan fillah a'azakumullah. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dan banyak pula dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa husnul khuluq tidak kalah pentingnya, tidak kalah tingginya dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, untuk melengkapi dan menyempurnakan akhlak. Maka dikatakan di dalam riwayat lain bahwasanya yang namanya akhlakul karimah adalah perkara yang akan menjadi berat dalam timbangan atau akan memberatkan dalam timbangan seorang mukmin. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min shay'in aqala fil mizan fi mizan al-mu'min yaum al-qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin melainkan akhlak yang baik. Bayangkan ikhwan fillah a'azakumullah. Rasulullah menyatakan aqala fil mizan, yang paling berat dalam timbangan. Dan tentunya disebutkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat mizanul mu'min, timbangan seorang mukmin. Artinya kalau akidahnya, imannya dalam keadaan benar, akidahnya dalam keadaan lurus, imannya juga dalam keadaan benar, maka timbangannya nanti yang akan berat bagi dia dan akan memberatkannya adalah husnul khuluq. Adapun orang kafir, maka sebaik apapun akhlaknya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menimbang, tidak akan menegakkan untuk mereka timbangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menimbang dan tidak akan menegakkan timbangan untuk mereka, untuk orang-orang kafir. Akhlaknya sebaik apapun, sebagus apapun, kebaikannya kepada manusia, sosialnya kepada manusia, bantuan-bantuannya kepada korban bencana alam, la syai', tidak ada nilainya. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Adapun al-mu'min, maka akhlaknya akan menjadi timbangan atau akan menjadi pemberat timbangannya, dan dikatakan aqala fi mizanil mu'min. Yang paling berat pada timbangan seorang mukmin adalah akhlak. Wa inna Allah yubghidul fahish al-badi, dan Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang fahish dan badi. Fahish adalah akhlaknya jelek, badi adalah mulutnya yang kotor, mulutnya yang jelek, yang fahish, yang selalu mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang kotor, yang kasar. Ini adalah al-badi. Maka Allah di dalam hadis ini sangat jelas bagaimana akhlak yang luhur timbangannya atau beratnya dalam timbangan, dan bagaimana mengerikannya akhlak yang jelek yang menyebabkan Allah benci. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Dan dikatakan hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebanyakan penyebab seseorang masuk ke dalam surga adalah husnul akhlak yang baik. Sedangkan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam neraka adalah al-fahm wal farj. Al-fahm adalah mulut yang ucapan-ucapan, al-farj adalah kemaluan. Maka itulah dua perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka seorang mukmin yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala akan berakhlak dengan akhlak yang mulia dan berupaya untuk mencocoki akhlak Rasulullah, berupaya untuk mencocoki
akhlak sunnah dan menegakkan pada dirinya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin untuk kita bersama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita dan memperbaiki akhlak kita dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasrul tawfiq wal afiyah wa nasallallahu al-hidayah wa rahmah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia. Di dalam adab al-mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang derajatnya hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwa dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, "An aktsari ma yudkhilun nas al-jannah." Apakah yang banyak menyebabkan manusia masuk dalam surga? Maka beliau menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Ketakwaan kepada Allah dan kebaikan akhlak. Kemudian ditanya pula beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "An aktsari ma yudkhilun nas an-nar." Apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Beliau menjawab, "Al-sam wal farj." Sebagaimana sudah disebutkan bahwa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan kebaikan akhlak. Sedangkan yang banyak menyebabkan manusia tersungkur ke dalam neraka Jahannam adalah al-sam wal farj, ketika manusia tidak bisa mengendalikan lidahnya. Ketika manusia tidak bisa mengatur lidahnya, kemudian mengucapkan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya, sesuai dengan emosinya, maka keluarlah kalimat-kalimat yang membuat murka Allah, yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, maka dia tersungkur ke dalam neraka. Demikian pula kemaluannya, nafsunya, yang ketika mereka tidak bisa mengendalikannya, maka mereka manusia-manusia itu tersungkur, terjerumus dalam berbagai macam perzinahan, kejelekan-kejelekan fahisyah yang menyebabkan mereka juga masuk dalam neraka. Maka Allah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sungguh telah menang orang-orang yang takwa, sungguh telah berhasil orang-orang yang takwa. Mereka dengan ketakwaannya dapat menguasai lidahnya. Mereka dengan ketakwaannya, mereka dapat menguasai kebawahnya dan hawa nafsunya. Maka mereka dengan ketakwaannya selamat dari api neraka. Dan mereka dengan ketakwaannya, mereka berhasil mendapatkan keridhaan Allah dan jannahnya. Maka faqad fazal muttaqun, sungguh telah mendapatkan kemenangan dan keberhasilan orang-orang yang takwa. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin dan kita semua untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang beriman yang paling baik imannya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisa'ihim. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarga. Di sini kepada Allah dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dan dikatakan oleh Tirmidzi hadis hasan sahih, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan keimanan yang sempurna akan terlihat pada kebaikan akhlak. Akmalul mu'minina imanan, orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Dan waznan biwaznin, setimbang. Amma bai'ud dhahab bil fiddah, adapun kalau menjualnya emas dengan perak atau perak, Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian
adalah yang paling baik pada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap istriku. Maka itu pun termasuk dari akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanatullah salam wal afiyah wal hidayah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan hidayah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas sunnah. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai ahli sunnah di kulli syai', agar menjadi pengikut sunnah dalam segalanya, pengikut sunnah dalam akidah, pengikut sunnah dalam ibadah, dan pengikut sunnah dalam akhlak. Pada Allah taala ayaghfir lana khatayana. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha